Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa uswatina Muhammadin alaihi wa ala alihi wa ashabihi afdhalus salati wa atammut taslim. Amma ba'd. Jamaah sekalian, para ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita kembali memanjatkan puji-pujian dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini. Kembali kita bersua di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk kita bermajelis ilmu setelah kita melaksanakan rangkaian ibadah salat maghrib. Tentunya kita senantiasa berharap dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar semua ibadah yang kita kerjakan mendapatkan balasan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian mari kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang merupakan teladan, contoh bagi kita semua dalam seluruh sisi kehidupan kita. Semoga syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa kita raih dan kita dikumpulkan bersama Nabi kita dan para sahabat dan orang-orang saleh di tempat yang terbaik di sisi Allah, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, sebagaimana kebiasaan kita di taklim kita ini, kita membahas kitab Bahjatun Nadhirin yang merupakan syarah dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin yang merupakan karya dari Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu kita belum menyelesaikan hadis ke-149. Tersisa ya 2 poin ya dalam hadis yang ke-149 ini, di mana hadis ke-149 diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Juhaifah Wahab ibnu Abdillah radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan kisah dipersaudarakannya Salman Al-Farisi dan Abu Darda radhiyallahu anhuma, dan dikisahkan setelah dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Salman Al-Farisi menziarahi Abu Darda, dan waktu itu Salman Al-Farisi melihat Ummu Darda, istri dari Abu Darda, itu tidak kemudian berpenampilan menarik. Dan ketika ditanya apa penyebabnya, maka Ummu Darda menjawab bahwasanya sesungguhnya saudaramu Abu Darda itu sudah tidak memiliki hajat terhadap dunia. Maka Salman Al-Farisi hendak memperbaiki pemahaman dan keadaan dari Abu Darda. Syukran. Maka waktu itu
Abu Darda di pagi hari itu berniat untuk berpuasa, dan ketika menjamu ya dari Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, Salman Al-Farisi mengatakan, duduklah dan makan, karena saya tidak akan makan sampai engkau makan. Maka Abu Darda pun membatalkan puasanya dan makan bersama Salman Al-Farisi. Dan ketika masuk waktu malam, begitu pertengahan malam, Abu Darda hendak bangun untuk melaksanakan salat, maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu menarik tangan beliau dan mengajaknya untuk tidur sampai ketika sepertiga akhir malam Abu Darda dibangunkan oleh Salman Al-Farisi untuk melaksanakan salat bersama, qiyamul lail. Dan hal ini, kejadian ini disampaikan oleh Abu Darda kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya Salman Al-Farisi kemudian mengatakan, sesungguhnya untuk Tuhanmu ada haknya, untuk dirimu ada haknya, dan untuk keluargamu juga memiliki hak dari dirimu. Maka berikanlah masing-masing haknya. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, maka Rasulullah kemudian membenarkan apa yang dilakukan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Hadis ini tentunya sudah pertemuan ketiga ya kita bahas, dan mudah-mudahan malam ini kita bisa menyelesaikan faidah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Tersisa, seperti kita yang sebutkan tadi, tersisa 2 pelajaran dari hadis ini, yaitu jadi pelajaran yang ke-9 ya, pelajaran yang ke-9, karahiyatu taklifin nafsi bima la yatiqu fil ibadah. Dari hadis ini jemaah sekalian bisa kita petik pelajaran bahwasanya sesuatu hal yang dibenci atau makruh ya hukumnya dalam Islam ini untuk membebani diri kita melebihi dari yang kita mampu di dalam beribadah sunnah. Jadi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita jadikan sebagai contoh. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah cerminan untuk umatnya. Jadi ketika kita melebihi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada dasarnya itu sudah menyelisihi dari yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi meskipun dalam hitungan-hitungan kita mungkin kita mampu untuk melakukan ibadah yang lebih dari apa yang menjadi contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yakin apa yang ditunjukkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, itulah yang sebenarnya yang Allah inginkan untuk kita jalankan. Maka memaksa diri kita melebihi dari apa yang kita mampu dalam ibadah itu adalah sesuatu hal yang dimakruhkan, dibenci dalam syariat ini. Jadi jemaah sekalian, kadang kalau kita mendengar istilah makruh, makruh kadang karena ini mungkin yang sering kita dengar, atau mungkin inilah yang banyak disampaikan oleh para dai,
Sehingga ya kadang kita kalau dikatakan makruh ya seakan-akan ya ringan ya. Padahal jemaah sekalian, kalau dikatakan makruh ya adalah sesuatu hal yang dibenci ya oleh syariat ini. Jadi meskipun derajatnya tidak sampai haram ya, tetapi syariat ini membenci ya. Dan kadang kata makruh dalam Al-Quran itu disebutkan untuk menjelaskan hal-hal yang besar ya. Dalam surah Al-Isra ya, Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan deretan dosa-dosa besar ya. Jadi mulai dari syirik ya, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, kemudian mubazir ya, membuang-buang makanan dan seterusnya. Kemudian ya berbuat zina, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, kemudian larangan untuk curang di dalam menimbang ya. Wazinu bil qistasil mustaqim. Ya, jadi perintah untuk ya memperhatikan betul-betul persoalan timbangan ketika kita menjual ya. Jadi ada salah seorang ulama yang berprofesi sebagai pedagang ya, sebelum beliau menimbang barang yang beliau ingin jual, beliau terlebih dahulu menimbang kantongnya atau pembungkusnya ya. Ketika ditanya kenapa seperti itu ya, beliau mengatakan saya tidak mengikut sertakan dalam jual beli saya ini adalah kantong itu. Yang saya jual cuma barangnya. Jadi dipisahkan beratnya kantong itu atau istilah kresek ya. Dipisahkan beratnya dengan isinya ya. Saking hati-hatinya ya. Ini mungkin ya kalau kita anggap hal yang sepele yang seperti ini ya. Kita ikut menimbang dengan dengan tempatnya itu, dengan kreseknya itu ya. Kemudian ya juga salah satu yang disebutkan dalam deretan ayat dosa-dosa yang dalam surah Al-Isra itu adalah berbuat zalim kepada anak yatim ya. Jadi Islam mengajarkan kepada kita untuk ya berbuat baik ya kepada anak yatim ya. Rasul mengatakan ana wa kafilul yatimi fil jannati kahatain ya. Rasul mengatakan saya dan yang menanggung hidup anak yatim ya di surga itu seperti ini ya, sambil beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah, dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga kelak ya. Nah, tentunya ya kalau yang menanggung berbuat baik kepada anak yatim dijamin seperti itu, maka tentunya sebaliknya yang berbuat zalim apalagi sampai mengambil hak-hak mereka ya, itu tentunya disebutkan ya sebagai pendusta ya agama dan berat ya sekali hukumannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah Allah menyebutkan semua ini ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha ya. Sungguh semua itu dosa-dosa besar yang disebutkan tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu makruh ya, sangat dibenci ya. Jadi dari sini jemaah sekalian, para ulama kita ya menyebutkan bahwasanya istilah makruh itu sebenarnya jangan dianggap remeh ya. Harusnya ya kita berhati-hati ya. Namun ya tentunya ya di kalangan para sahabat ya karena pada saat itu belum ada ya pembagian secara mendetail dalam ilmu fikih ya. Belum ada pembatasan haram itu dan makruh ya. Sehingga para sahabat mengatakan ya kami memandang apapun yang dibenci oleh Nabi SAW adalah sesuatu yang membinasakan ya.
Sesuatu yang Nabi larang kami tidak pandang itu sebagai ya sesuatu yang mudah atau gampang. Ya. Maka ya bahkan ya di antara perkataan para sahabat ya mereka mengatakan ya dulu ya kami melihat apa yang kalian lakukan. Ya, beliau tentunya melihat orang yang datang setelah sahabat. Ya, kalian ya menganggap ini sesuatu yang biasa. Tapi kami menghitung hal tersebut di sisi kami, di zaman kami itu sebagai sesuatu yang membinasakan. Ya. Jadi tidak dipandang apakah larangan itu ya derajatnya makruh atau sampai haram. Ya, tapi ya para sahabat mengatakan kalau itu adalah larangan dari Rasulullah maka pasti sesuatu yang dibenci. Ya. Nah, ini tentunya perbedaan level keilmuan antara kita dengan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tentunya jemaah sekalian, yang dimakruhkan dalam syariat ini bukan hanya sesuatu yang tentunya kan dalam syariat ada namanya tafrid, ada namanya ifrad. Ya, ifrad ya artinya meremeh-remehkan syariat. Dan tafrid itu sendiri adalah berlebih-lebihan di dalam ya menyandarkan sesuatu kepada syariat. Ya. Nah, tentunya memaksakan atau ya membebankan diri kita ini terhadap sesuatu yang tidak mampu untuk kita lakukan itu adalah sesuatu hal yang dimakruhkan dalam syariat ini. Ya. Jadi jemaah sekalian, yang terbaik adalah kita beribadah kepada Allah sesuai dengan ya kondisi kita. Ya, jadi kalau memang ya kita ada rukhsah, ada keringanan, maka mengambil keringanan itu lebih ya afdal daripada memaksakan diri untuk ya melakukan sesuatu yang kita tidak mampu untuk melaksanakannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tentunya secara umum ya menyebutkan tentang ya pembebanan ini. Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan ya sesuatu kepada hambanya melebihi dari kemampuannya. Jadi apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah batas normal kemampuan seorang manusia. Ya, ketika kita memaksakan lebih dari yang disunnahkan oleh Nabi, maka entah ya itu berakibat ya kita tidak konsisten, ya karena tentunya memaksa diri untuk melakukan sesuatu yang melebihi dari kemampuan kita itu akan berujung kepada ya letih bahkan membosankan. Ya, itulah sebabnya para ulama mengatakan al-iqtisadu fil sunnah khairun minal ijtihadi fil bid'ah. Bersederhana ya tapi sesuai dengan sunnah itu lebih baik daripada berlebih-lebihan, berijtihad, bersungguh-sungguh tapi pada hal-hal yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah sekalian, faidah, dan ini faidah yang terakhir namun ada beberapa perincian ya. Di sini disebutkan hadzal haditsu aslun fi fiqhi tarbiyatil imaniyati wa bayanu dzalik. Hadis ini memiliki dasar ya, atau merupakan dasar dari pendidikan ya, pendidikan keimanan. Jadi kalau kita mau bercerita tentang pendidikan keimanan di dalam Islam, maka hadis ini adalah salah satu dasar ya di dalam mengambil hukum-hukum. Dan penjelasan hal ini itu terbagi menjadi 5 hal. Yang pertama adalah la tatimmu amaliyatut tarbiyati illa fi bi'atin imaniyah tatawasa bil haqqi wa tatawasa bis sabri
wa tatawasa bil marhamah tudzakkirun nasi wa tunabbihul ghafil wa tata'ahadu 'alal qiyami bi huquqiddin. Jadi yang pertama, bahwasanya tidak akan sempurna pelaksanaan pendidikan dalam masalah keimanan ini kecuali kita berada pada lingkungan yang mendukung keimanan itu. Jadi jemaah sekalian, tentunya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh bagi kita dalam sosial. Jadi kalau Rasulullah secara pribadi adalah contoh kita, maka bagaimana sebenarnya masyarakat yang Islami itu? Maka masyarakat yang Islami itu bisa kita melihat dari potret kehidupan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang menjadi isi dari pembicaraan para sahabat itu adalah masalah keimanan. Jadi lingkungan itu perlu jemaah sekalian untuk kita saling mengingatkan. Kalau kebanyakan dari lingkungan yang ada di zaman kita ini berbicara tentang dunia, isi pembicaraannya tentang dunia, bagaimana bangunan rumah, bagaimana keamanan rumah dan seterusnya, bagaimana pekerjaan dan seterusnya, maka lingkungan yang mendukung keimanan itu lebih penting daripada sekedar berbicara tentang hal-hal yang dunia tadi. Jadi contoh yang konkret ini di dua sahabat ini, Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Salman Al-Farisi tentunya melihat ada kecondongan dari Abu Darda ini, seakan-akan tidak memberikan hak pada masing-masing, atau hanya berat sebelah, tidak memperhatikan yang lain. Sesungguhnya hal yang seperti ini tentunya perlu untuk diluruskan. Ketika Salman Al-Farisi melihat Abu Darda ini, kalau urusan ibadah luar biasa. Salat malamnya itu tengah malam. Jadi bukan sepertiga malam terakhir, tapi seperdua malam. Kemudian kesehariannya puasa terus. Dan ini jamaah sekalian tentunya berlebih-lebihan seperti ini, itu juga dalam syariat adalah sesuatu hal yang dibenci. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, memerintahkan kepada kita at-tawassul, berikan haknya masing-masing. Dan sunnah Rasulullah itu adalah representasi dari pemberian hak masing-masing itu. Jadi Nabi SAW mencontohkan kepada kita sepertiga malam terakhir, itu adalah mata kita itu sudah punya hak. Jadi tubuh kita beristirahat, kan tidak ada batas batas tidur itu tidak ada, meskipun Nabi SAW membenci bercakap-cakap setelah salat Isya. Jadi istirahat jemaah sekalian, habis Isya istirahat, dan ketika pun kita tidur pas selesai salat Isya, itu sudah dianggap memberikan hak pada tubuh kita istirahat sampai sepertiga malam terakhir. Itu sudah normal itu. Makanya jemaah sekalian, kalau kita baca hadis-hadis tentang orang yang terlambat, apalagi sampai terlambat salat subuh, itu kan sudah, Nabi SAW mengatakan, seorang manusia itu terikat pada 3 ikatan, ketika dia tidur. Jadi syaitan memang mengikat kita pada 3 ikatan. Ketika kita bangun, 1 ikatan terlepas, tapi belum terlepas semua. Kadang kita bangun hanya lihat, oh belum. Banyak begitu, sudah bunyi alarmnya, masih bisa tidur.
Ya. Ketika kita bangkit, ya artinya kita sudah bangun, mata kita sudah terbuka, kemudian kita bangkit, ikatan yang kedua sudah terbuka. Dan ketika kita ya betul-betul sudah berwudu dan sholat, ya maka semua ikatan itu sudah terbuka. Dan ketika kita memperturutkan semua itu, apalagi sampai ya tidak mendengarkan azan subuh, maka kata Rasulullah, orang yang seperti ini adalah orang yang bukan cuma tidak mampu untuk membuka ikatan-ikatan syaitan yang 3 tadi, bahkan syaitan dikatakan kencing di telinga orang yang seperti ini, karena sudah terhalangi dari salat yang wajib. Tapi idealnya adalah di sepertiga, di sepertiga malam terakhir. Itulah ketika kita mampu, artinya kita sudah melewati itu sudah yang paling normal itu, dan itu adalah sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang pertama, lingkungan harus kondusif. Bagaimana kita sesama orang-orang yang, makanya di sini beliau menyebutkan salah satu dari ayat, diambil dari ayat yang pertama dalam surah Al-Asr dan yang kedua dari surah Al-Balad, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr atau wa tawasau bil marhamah. Jadi kehidupan keimanan itu adalah yang saling mengingatkan, saling mewasiati dalam kebenaran, saling mewasiati dalam kesabaran, dan bagaimana kasih sayang Allah dalam Islam ini ditebar. Dan ini adalah kondisi atau lingkungan keimanan. Tudzakirun nasi, engkau atau kita semua ini mengingatkan orang-orang yang lupa. Lupa itu adalah manusiawi, dan tentunya kita sebagai seorang muslim, sesama muslim itu mengingatkan. Kemudian wa tunabbihul ghafil, kita mengingatkan orang yang lalai. Jadi ketika kita melihat saudara kita lalai, kita ingatkan bahaya dari lalai. Wa tata'ahadu 'alal qiyami bi huquqiddin, dan kita saling menjaga agar kita tetap bisa menegakkan hak-hak agama ini, yaitu saling menasehati. Jadi jamaah sekalian, banyak contoh para sahabat. Ada kisah Ammar ibnu Yasir dengan Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud jamaah sekalian satu hari membangun rumah sederhana. Jadi disebutkan dalam kisah itu rumah yang sekedar untuk bisa meluruskan badan. Jadi betul-betul sederhana. Dan ketika selesai membangun rumah yang sederhana tadi, lewatlah sahabat Ammar ibnu Yasir. Jadi Ammar ibnu Yasir ini adalah anak dari Yasir, sahabat yang terkenal syahid pertama dalam Islam, yang demi untuk mempertahankan keislamannya, Yasir itu rela untuk disiksa. Dan Ammar ibnu Yasir adalah putra beliau. Ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu meminta pandangan, wahai Ammar, bagaimana engkau menilai rumah saya? Jadi padahal ini rumah yang sangat sederhana ini. Saya tidak tahu kalau di zaman kita apa namanya RSSS, rumah sangat-sangat sederhana. Jadi diminta bagaimana pendapat Anda tentang bangunan saya ini. Kalau mungkin basa-basi kita mungkin Masya Allah bagus sekali. Tapi bagaimana di zaman sahabat ketika ada percakapan seperti ini? Maka apa perkataan dari Ammar ibnu Yasir? Ini terkenal sekali. Ammar ibnu Yasir mengatakan, ra'aitu kabanaita syadida wa ammalta ba'idan wa tamutu qariba. Saya melihat Anda sudah mulai membangun bangunan yang kokoh ini. Engkau sudah berangan-angan jauh, padahal kematian sudah semakin dekat. Jadi bayangkan jemaah sekalian, mungkin secara manusiawi bukan itu yang ditunggu jawabannya. Mungkin
mungkin ada yang tidak lurus. Ini bagus dikasih lurus mungkin ini, ya. Biasanya kalau kita ketemu tukang, ya, bagaimana Anda lihat hasil kerja saya? Ya, ini agak bengkok plasterannya ini, mau dikasih lurus ini, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau keimanan itu sudah terkondisikan, ya Mas sekalian, maka semua isi dari percakapan itu, ya, arahnya kepada memperbaiki kualitas akhirat kita. Ya. Buat apa kita membangun rumah? Ya, ini melalaikan kita. Ya, banaita syadidan, engkau membangun bangunan yang kokoh. Ya, padahal sederhana sekali. Wa amal tabaidan, berangan-angan yang sangat jauh, padahal wa tamutu qariba, kematian sudah semakin dekat. Ya. Jadi sekali lagi, ya, tidak akan sempurna, ya, pengaplikasian dari pendidikan keimanan kecuali lingkungan memang sudah terbentuk gitu, ya. Makanya itulah gunanya kita sadar sebagai seorang mukmin bukan sekedar penampilan saja, ya. Bukan sekedar kita mengaku muslim, mengaku mukmin, ya. Apalagi ada yang lebih tinggi kayaknya daripada muslim mukmin, ya. Ikhwah, ya. Ustadz, ya. Murabbi, mutarabbi dan seterusnya, ya. Mudarris dan seterusnya, ya. Jadi harus kita menjaga semua itu. Jangan sekedar, ya, kita ini dikatakan muslim tetapi kita tidak memenuhi syarat-syarat itu. Salah satunya adalah, ya, kita isi dari keseharian kita adalah mengingatkan kepada, ya, urusan akhirat, ya. Bahwasanya dunia ini kita sudah lihat kenyataannya, ya, tidak kekal, ya. Orang yang mengumpulkan banyak ternyata yang dibawa hanya beberapa lembar kain saja, ya. Kuburan nyata, ya. Rumah yang megah tidak menjadi tempat kita yang selamanya, ya. Jadi cukuplah ini menjadi pelajaran. Makanya, ya, isi dari keseharian, dan ini contoh kita adalah para sahabat, ya, itu mereka mengingatkan tentang akhirat, ya. Bagaimana keimanan menjadi isi, ya, menjadi konten dari pembicaraan mereka. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tatawu'u wa adamul ikhtilaf. Faqad kana Abu Darda radhiyallahu anhu, ya, mitwa'an ma'a akhihi fillahi kal jamali al-anf hinama quyida anqad, ya. Jadi yang kedua, untuk merealisasikan tarbiyah keimanan ini harus ada, ya, jangan selalu mengedepankan perbedaan, ya. Jadi di kalangan ikhwah jamaah sekalian, ya, tentunya, ya, kita harus, ya, seia, ya. Jangan memperlihatkan bahwasanya kita ini, ya, meskipun kita berbeda tentunya dalam banyak hal, tetapi jangan, ya, perbedaan yang selalu dinampakkan, ya. Itulah ukhuwah Islamiyah. Jadi tentunya, ya, kita tidak bisa memaksakan orang lain untuk mengikuti apa yang kita pahami, apa yang kita yakini, ya. Jadi apalagi dalam urusan fikih, ya sekalian, ya, urusan cabang-cabang agama ini, ya, kita tidak bisa paksakan bahwasanya, ya, kalau mau akrab dengan saya, ya, Anda harus sedekap setelah bangkit dari ruku, ya. Jangan dipaksakan. Saya pahami seperti ini, tapi tidak bisa dipaksakan, ya, untuk orang lain, ya. Atau mungkin urusan-urusan yang mungkin, ya, bukan muttafaq, ya, mukhtalaf, hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama kita banyak, ya. Urusan melafazkan niat, ya. Ya, ada yang pernah saya dapati, ada masjid yang ada kasihan jamaah yang baru masuk, ya, begitu dilihat bawa apa itu, yang dihitung-hitung itu tasbih, haram di sini, tidak bisa di sini, ya. Iya. Terlalu apa? Oke lah kalau kita pahami lebih afdol kita
berzikir dengan menggunakan tangan, tapi jangan juga ya kemudian ya seakan-akan ini bukan muslim ini yang seperti ini. Ya. Jadi jemaah sekalian ya perlu kita hikmah di dalam ya menyampaikan. Ya. Atau apalagi ya banyak hal ya yang kadang jemaah sekalian ya terlalu didahulukan ya daripada hal-hal yang sifatnya ya mendasar dalam agama kita ini ya. Jadi kadang jemaah sekalian kita perlu untuk duduk bersama ya. Ya. Dan ketika pun kita sudah duduk bersama dan tidak bisa ya menyatukan persepsi kita, maka jangan dipaksakan ya. Ya, masalah kunut subuh ya. Ya bagaimana kira-kira umpamanya ya satu hari ya kita ada di satu tempat ya kita sholat dan imamnya kunut dan ternyata kita tidak kunut. Ya bagaimana posisi kita? Ini sebenarnya sudah menjadi hal yang lumrah dalam perbedaan pendapat ya. Jangan kemudian kita lebih baik saya batal saya punya sholat daripada saya sholat di situ. Nah, ini berlebih-lebihan ya. Jadi at-tatawu jemaah sekalian adalah dahulukan ya atau mendewasakan diri kita dalam hal-hal yang kita ya berbeda pendapat di dalamnya. Coba kita perhatikan apa sikap Abu Darda ya. Bagaimana ya begitu diluruskan dan memang ya masuk akal ya sesuai dengan dalil, maka beliau tidak kemudian berlama-lama dalam kekeliruan itu ya. Jadi ya kita ini tidak boleh menutup diri ya, tidak boleh kemudian ya terpaku dalam satu pendapat ya. Apalagi dalam masalah fikih ya, tentunya ya banyak ya sekali celah ya bahkan kadang dalam beberapa kesempatan ya urusan-urusan yang sifatnya besar ya penting untuk kita mengalah demi ya persatuan ya. Jadi apalagi ya momen-momen persatuan. Ini tentunya menunjukkan kedewasaan kita di dalam beragama. Kemudian yang ketiga, mutabaqatul qawli lil fi'li fadda'i lil khair yang bagi alaihi musyarakatul mad'u kama fa'ala Salman indama syaraka Abu Darda fasallaya jami'an. Yang ketiga, dalam teori pendidikan keimanan itu harus sejalan antara teori dengan praktek ya. Jadi dai ya itu harus sejalan antara perbuatan dan perkataannya ya. Jengkel sekali itu jemaah sekalian kalau kita lihat ustaz berdakwah tapi ternyata dalam kesehariannya cerminan dari apa yang mereka sampaikan itu tidak ada ya. Coba bayangkan kalau kita dipanggil pergi sholat tapi ternyata ustaznya tidak sholat berjamaah ya. Apa jadinya kira-kira ya. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada orang yang menyampaikan sesuatu kemudian dia tidak melaksanakannya. Jadi selaras antara perkataan dan perbuatan, seharusnya dai ya itu harus membersamai mad'unya di dalam melakukan kebaikan ya. Apa yang dilakukan Salman Al-Farisi ya. Kalau pas tengah malam memang dia tidak bangun ya. Bahkan ditarik tangannya Abu Darda, ayo tidur, belum waktunya. Tapi begitu masuk waktunya, Salman Al-Farisi yang tentunya pada saat itu berperan untuk meluruskan ya kekeliruan Abu Darda, itu justru beliau yang memulai untuk melaksanakan salat di sepertiga akhir dari malam. Ya, salat bersama bahkan. Ya. Ini tentunya jemaah sekalian cerminan bahwasanya di dalam menyampaikan kebenaran itu harus kemudian kita terlebih dahulu memberikan contoh ya agar kemudian dakwah itu memberikan bekas ya di dalam hati orang yang kita ajak. Kemudian yang keempat, at-tawassutu wal i'tidal fil umur fa inna likulli 'abidin syarrahu wa likulli syarrihi fatratun. Ya. Bersikap pertengahan ya, i'tidal
pertengahan ya di dalam urusan-urusan agama ini. Ya. Dan ya tentunya ya kita ketahui bahwasanya dalam setiap diri ya seorang manusia itu ada banyak keadaan. Ada kadang keadaan semangat, ada kadang dalam keadaan turun ya. Dan ya para ulama kita ya telah memberikan solusi tentunya. Ya, kadang memang kita tidak pungkiri kelemahan keimanan itu menghinggapi kita ya. Tidak ada semangat, maka jaga yang wajib-wajib ya. Minimal yang wajib ya. Dan ya tentunya ketika ada sedikit ya semangat, maka upayakan yang sunnah-sunnah muakkadah yang kita ya jaga ya. Dan kalaupun ya lagi semangat-semangatnya, maka kerjakan semua. Ya, itu yang terbaik ya. Dan yang terakhir yang kelima ya i'ta'u kulli dzi haqqin haqqahu wa adamu tadakhulil huquq. Yang kelima ya, tarbiyah keimanan itu, pendidikan keimanan itu bisa terwujud kalau kita memberikan masing-masing haknya ya. Jadi ada waktunya kita ini untuk Allah Subhanahu wa taala, maksudnya untuk ibadah khusus ya. Ada waktunya untuk keluarga kita, ada waktunya untuk istirahat jasad kita ya. Kalau kita punya anak-anak, ada waktunya untuk anak-anak kita ya. Maka memberikan masing-masing haknya itu adalah cara untuk ya menjadikan keimanan kita itu tetap ya. Karena jemaah sekalian ya, ketika hak-hak ini tidak terpenuhi, maka tentunya ada konsekuensi ya. Ya, ketika kita hanya agama saja tidak memperdulikan dunia kita, maka tentunya ya ini akan ada tuntutan ya. Jadi dan ini banyak ya, naudzubillah ya ini momok tersendiri ya, ketika bergabung atau ikut dalam jamaah tertentu ya, perkumpulan tertentu, tidak lagi peduli nafkah keluarganya ya. Tidak lagi peduli kebutuhan ya, baik itu kebutuhan yang sifatnya keseharian ya maupun yang lain ya, tidak terpenuhi lagi untuk keluarganya. Terkesan menyanyiakan keluarga ya. Sementara Islam sebenarnya tidak mengajarkan yang seperti itu ya. Seserius apapun ya seseorang dalam tanda petik berdakwah, maka Nabi SAW adalah contoh bagi kita ya. Bagaimana beliau mampu untuk menyeimbangkan semua itu ya. Dakwah jalan, keluarga juga jalan ya. Dan beliau mampu untuk kemudian mengarahkan keluarganya untuk memiliki ya obsesi yang sama ya, obsesi akhirat ya. Jadi dalam beberapa kisah ya, istri para nabi itu pernah mengajukan tambahan